Yang kedua, sudah dimulai. Masih di first picknya nih Falcon. Mungkin strateginya dia memang ada di first pick ya. Dan ini trade yang paling bagus untuk dia sekarang adalah dia nggak ban editnya, dia ambil edit. Oke. Haya udah diambil Vitality. Gelo. Dan gue rasa Vitality nggak ban Haya kayaknya dia. Ruby iya. Ruby sih kayaknya nggak bakal dikasih ya. Bakal mahal ya. Tapi ya Roger yang tadi digunakan oleh tim Falcon Vega juga nggak akan pernah mau diberikan untuk tim Vitality. Kalau ini Ruby nggak sih? Harusnya Ruby Atau Haya? gue rasa kasih sih. Mending dia ban Susin. Susin ya. Susin di ban, dia ban. Satu lagi Ruby sih feeling gua. Dan kalau dari Falcon Vega satu lagi kayaknya lebih ke arah Zas. Oke. Lepas editnya, ambil editnya. Editnya untuk tim Falcon. Vitality. Oh Falcon. Falcon Vega. Kalau misalnya Hayabusa dapat buat Falcon, editnya mungkin bisa pindah tangan. Karena kan ya nggak perlu ngambil buru-buru, ada Hayabusa pun. Udah Iya. kena global ban juga sama Vitality kan. Agril. Oke. Dia mau kasih Zas secara bebas. Kalau Ya. sekarang gimana edit? Mau diadu kayak di game kedua tadi kali. Zasi kayak di tangan Vitality, mereka udah siapin Hayabusanya. Mungkin. Tapi ini lihat nih, stoppernya arah mana? Kalau seandainya Vitality sadar memang dari Haya ini berbahaya, dia akan ambil satu stopper nanti. Intinya nggak bisa ditukar Haya ini, Iya. karena dia udah pakai itu doang satunya. Benar. Edit nggak bisa diputer gitu loh. Cas juga nggak bisa diputer karena dari Falcon Vega udah pakai. Jadi wise-nya tetap di Ruby sih Ben, ketiganya. Oke. Cassiusnya kemana ya? Kalau boleh tahu. Makanya nih, Woi, nggak di draftin, woi. Bang Cassius, tolong Bang. Hayabusa ternyata Haya. dia coba nukerin Ruby yang dia udah nggak bisa pakai juga sebenarnya dari Ruby-nya. Iya. Ya kan Vitality udah pakai enggak, iya dia udah pakai Ruby di game pertama. Udah. Kumiko. Memang mungkin ya gambling ya antara Ruby sama Haya mana yang lebih prayo untuk di ban. Makanya tadi mungkin dari teman-teman dari Vitality ya udah nggak apa-apa, daripada damage dealer yang ngeganggu, mending sisi power yang ngeganggu ya kita kasih. Dia paksa Falcon Vega pakai edit Ruby kali ya. Wah, mau di counter apa habis tuh? Makanya karena edit sekarang open, dari tadi di ban kan edit nih. Atau mereka memang mau mainin Aurora kayaknya jadinya. Dengan Vitality seperti gitu. iya. Vitality iya karena Falcon udah pakai. Gua rasa paling boys itu ngambil edit dulu di awal. Karena Ruby sama Haya nggak usah buru-buru. Iya. Udah nggak bisa dipakai juga kok. Haya udah di ban, Ruby udah nggak bisa dipakai sama Vitality. Dia bebas. Sekarang jawabannya ada di Vitality. Dia mau ngambil Zaxnya sekarang atau nanti pun, atau dia nggak mau pakai pun nggak ada masalah sih. Iya. Nah mungkin mereka ya itu bisa di pick ketiga juga sih. Duanya ini nih bisa ambil Aurora mungkin. Ya Aurora bisa. Karena tadi dia bannya Tigreal. Atau ngambil langsung hero powernya Vivian dulu nih kayak Mino. Di pick awal ya. Ya bisa-bisa aja sih, bukan berarti nggak mungkin ya. Soalnya kemarin kayak gitu tuh di match-match mereka sebelumnya. Langsung ya. Langsung. Tunjukin langsung. Tapi di match-match mereka sebelumnya mereka selalu dapetin apa yang mereka mau yuk. Hmm. Selalu dikasih. Iya. Assassin atau apapun yang mereka mau itu pasti dikasih. Makanya lepas dan Valentina ternyata. Oke. Bukan Aurora. Valen dan satu pick yang akan dilakukan oleh tim Vitality jatuh ke tangan Poveus. Wah ini nih lagi happening ya. Di MPL juga sering banget keluar, bahkan sering di ban, bukan hanya keluar. Iya. XP lane yang bisa ngebeli waktu lama banget sambil ngasih damage. Itu yang bikin dari Poveus juga sering banget di pick sekarang. Tapi masalahnya responnya tetap masih ke Ruby kah? Iya lagi udah ada Poveo kayak gini. Yang nggak bisa ngasih badan dengan adanya Brave Smite juga nih sebagai emblemnya nih. Ini setiap dia nge-skill nambah HP lagi. Bener-bener strong lane banget. Strong man abis. Dan Julian yang ternyata diberikan untuk teman-teman dari tim Falcon Vega tidak disia-siakan. Dengan Teres ya. Ruby-nya masih disimpan. Mungkin ya gimana pun walaupun dia di ujung tanduk sekalipun, dia tetap harus mikirin next game-nya yuk. Iya. Dia nggak bisa all in di sini. Kalau seandainya mereka all in di sini dan mereka dapetin gamenya, what next gitu loh? Apa selanjutnya? Ya. Dia bakal kehabisan hero juga. Julian masih flex kah? Ada chance Julian mid kah? Yang bakal jadi tantangannya juga sih. Udah jarang sebenarnya kita ngeliat Julian mid ya. Banget. Ya memang cepat level 3 iya. Tapi kalau untuk masalah rotasi juga dia nggak terlalu kenceng. Apalagi lawannya Valentina nih sekarang head to head dan Alpha yang akan mengisi posisi jungler bagi teman-teman dari tim Vitality. Ngelihat bagaimana
Terizla ngeliat bagaimana edit yang begitu tebalnya. Power dari true damage sangat-sangat dibutuhkan oleh tim Vitality. Alpha oke sih, stabil soalnya kan. Dia bisa ngasih farmingnya cepet juga di awal. Matchup sama Julian gue rasa bakal diunggulin sama Alpha dulu dari segi farmingnya. Tapi mungkin gak bakal lama karena ya dari Julian tipikal farmer lah. Alpha lebih ke team fight juga nanti di mid game-nya. Sementara untuk ban fase yang kedua, ini bakal hilangin gold lane kah? Sama-sama nipisin gold lane? Mungkin Batrox kali ya. Ruby kayaknya kalau kayak gini Tetap jadi pilihan di ban. Magic is my Tapi life. Harit Your dulu. team is banning. kalau dia Ruby roamer berarti. Ruby gold lane berarti udah pasti. Iya, Kayaknya dilepas dia Ruby-nya. kasih aja nanti. Karena ini makin minim damage gak sih dari tim Falcon Vega kalau udah ada punya 2 frontlaner kayak gini. Iya, kalau diambil Ruby-nya lagi berarti Ruby ya pasti gold lane, ya kan? Kemana lagi masa? Your team is Mid lane? banning. Ya bisa sih, ya kalau memang mau di flex, tapi kemungkinan besarnya jadi ada di gold lane. Iya, cuman kan kayaknya di game ini Ruby buat Falcon Vega kayaknya nggak terlalu baik. Makanya kayaknya nggak akan masuk di banning list juga. Enggak sih. Mending ngabisin marksman ya? Iya. Atau gold lane ya? Kayak Harit ini udah pilihan yang paling benar. Harit, terus mungkin mereka bisa Yang range jauh sih. Kari kan udah nggak ada yang bisa pakai ya. Iya, Dari Batrox Davis. mungkin, Batrox Bruno. Atau Hylos tadi udah digunain belum sih? Kalau sudah, Mudah ya untuk Praise Vitality the ya. Vitality di game stars 1. and Your seek team your is Tapi path. Loi, oh. Midnya kena. Midnya nggak boleh nih muncul hero-hero mengagetkan nih. Oh, Falcon bisa pakai Nathan. Oh iya benar. Nathan, Batrox, Bruno. Atau Ixia mungkin. Cuman kalau combo nggak ada Hylos kayak agak kurang gitu nggak sih? Memang, tapi kalau ngomongin combo, sekarang apa yang bisa di combo gitu kan? Dia Bisa sih. teres lah open. Yang penting dia bisa ngasih damage. Kalau cari area ya tadi larinya ke Ixia mungkin. Kalau mau main front to back mungkin Batrox bisa atau Bruno. Tergantung nih karena romernya kan kemungkinan besar edit ya. Jadi yang cari yang bisa nge-damage juga. Ini kalau kita lihat juga doa dan harapan mulai dipanjatkan sama Funi sih sebenarnya untuk gimana Belum di sih, game belum ini. doa sih. Tadi dia tuh. doa, tadi doa. Tadi doa Tadi ya. doa. Tadi gue kira dia gini mikir yo. Iya, gua nganggapnya doa sih kayak benar-benar berharap untuk diberikan kemenangan di game ini. Oke, biasanya doa soal sesi doa setelah atau sebelum ya, sebelum mulai gamenya. Benar juga sih. Tapi ya bisa aja sih. Nah. Emang bisa aja. Minotaur band 3 hero dari Vivian hilang. Ya. Ini larinya kemana nih? Matilda nggak sih? Support kan? Iyalah. Wah iya jelas. Ini Angela juga enak banget nih, Alpha isi Bihun. Ada Angela, ada Matilda, bahkan ngomongin Florin pun juga masih bisa sebenarnya. Support bisa. Semua Kalau paksa support. tank lagi apa? Chow ya, pick off. Tapi damage-nya belum terlalu kuat. Bisa sih, ada Valen juga lumayan enak bersihnya. Goldnya ambil Patrix. Beatrix selesai deh habis itu di combo mirip-mirip dengan Kaja Beatrix, Franco Beatrix. Johet gak sih atau enggak? Johet bisa juga, Johet enak juga untuk main dari early-nya bakal galak ya maksudnya. Iya. Johet. Johet yang dipilih oleh teman-teman dari tim Vitality mengisi posisi roamer bagi Vivian. Wah ini Kemana Beatrix siapa ya? atau Beatrixnya pindah tangan, Lin. Patrix itu adalah satu opsi juga sih, Patrixnya ke kiri. Iya. Dia kalau intinya butuh area ya Exia. Kalau memang dia pengen yang agak burst juga Batrix larinya. Gua nggak ngerasa kiri enak pakai Bruno sih. Kanan masih oke Bruno. Kanan masih bisa, dia main front to back dilempar satu gitu kan tembakin Bruno. Iya, kena gebok dari volleyball. Early game udah punya kekuatan yang cukup besar. Bahkan pun kalau misalnya ngomongin Bruno pakai Purify masih cukup oke nih dengan 3 pick yang dipegang sama tim Falcon. Tapi ternyata Moskov bersama dengan Vexana. Agak ngeri sih sebenarnya kalau lihat Moskov ya. Ya balik lagi Unstoppable Force, dia bisa nabrak langsung, range-nya nggak terlalu jauh dan kayak maksa spell Purify juga jadinya. Udah bersalam-salaman ya. Udah siap, udah tos-tosan ya. Ya dari Cinca udah memberikan sedikit motivasi mungkin untuk teman-temannya karena ini benar-benar last kakaknya. chance. Nah, kepada kakaknya juga. Gimana ya, adik kakak ya? Ini juga adik kakak. Iya. Cincau. Yang situ Cincau sama Funi. Nah iya. Adik kakak. Heeh. Kita juga adik kakak nggak? Enggak ya? Enggak beda ya. Beda ya? Udah jelas nggak sih? Terlihat jelas yuk. Dari bagian depan udah jelas. Bener juga. Last pick Bruno. Ya, ini yang udah menjadi salah satu predik kita. Cloud. Cloud. Main lane jauhnya juga enak. Dan ini berarti dari Jauhead untuk early-nya dia benar-benar bakal coba untuk ngerusuh parah sih. Tipikal Vivian dari game pertama, game kedua. Orange buff atau purple buff, apapun yang di start duluan oleh tim Falcon Vega, ini nggak akan aman. Cuman ada dua tipe sih Jauhead ya. Satu yang rusuh,
Satunya lagi cepetin farming. Kayak dia ambil smart missile di level pertama, dia bantuin jungle-nya untuk cepetin pattern-nya. Nanti baru level 2 dia baru gerak. Itu ada 2 tipe. Berarti bener-bener 1 kali 24 jam akan nemenin ya. Tapi kalau berkaca dari edit roamer kayaknya nggak terlalu bakal agresif sih di awal untuk berhadapan dengan Alpha yang dipegang oleh Vival itu sendiri. Jadi ini dia match point ya Lim. Go big or go home untuk teman-teman dari tim Falcon Vega. Lanjutkah? Gugurkah Falcon Vega? Ini satu game yang akan menentukan segalanya. Putus atau lanjut, kita akan lihat di game ketiga ini. 1 poin lagi bisa membuat dari tim Vitality bakal lolos ke round keempat. Tapi 1 kekalahan lagi jelas tim Falcon Vega yang akan memutuskan hubungan mereka di MDLI di season 10. Iya, tereliminasi ya, menjadi tim kedua berarti setelah Raja kemarin yang tereliminasi juga dari MDL ID. Kita akan lihat mungkin gerakan-gerakan di awal gua rasa dari teman-teman Falcon Vega mereka masih unggul nih. Kayak experience mereka lebih unggul. Apalagi dari emblemnya ada firmness juga nih, sadar bahwa memang dari Violet ini akan jadi badan yang terbilang cukup diandelin lah dari teman-teman Falcon Vega. Ya, dengan point retribution barusan juga kita lihat Vival bisa dapetin ke arah Little Wonder. Tapi yang menarik dengan adanya satu wilderness nih. Berarti tandanya memang Vivian targetnya memang pengen jalan-jalan. Walaupun memang sedikit diimbangi dengan agility yang dipegang sama Tal ya. Iya. Tapi memang rata-rata Jawhead kayak gini sih. Gua ngeliat di MPL juga kayak X-Win kemarin. Kalau X-Win dia tipikal yang hampir semua romer yang dipakai lah. Keduanya Wilderness Blessing. Karena memang butuh lari juga. Dan mungkin Vivian juga tipikal yang sama. Waduh, tapi Tal kayaknya dalam ancaman. Karena ejector dibuka, Spear of Alpha semuanya. Membuat dari Tal terombang ambing di arah mid lane. Itu dia, ketika patternnya sudah selesai dari jungle yo. Sebelum menit 2, dia bebas untuk trapping. Mau selama apapun dia trapping ya udah. Karena semua kerjaannya udah beres. Ini sisa 1 jungle doang. Iya, itu sama aja kayak kita lagi kerja. Pekerjaan kita udah selesai, mau istirahat ya silakan istirahat. Iya. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman dari Vitality barusan. Dan itu gak di-expect mungkin sama Tal ya. Seandainya dia tadi, oke, misalkan gue di trap pun dia pikirnya akan 2 doang. Ternyata 3 dan dia tumbang. Jadi satu informasi yang lumayan mahal juga untuk explode-nya. Iya. Dan sekarang mulai ada sedikit gangguan. Bahkan dengan adanya flicker dari Tal. Smart missile dari Vivian udah cukup mencicil banyak hal ke dalam tubuh dari Tal itu sendiri. Dan turtle yang pertama bakal coba untuk dipegang oleh tim Vitality. Jadi satu level sih, retributionnya bakal berpengaruh banget. Yap. Dengan adanya Chini yang udah nge-copy pula. Wait, Ke arah adanya satu Bruni. Tapi malahan dengan adanya sosok penalty zone yang dibuka. Violet sekarang terlalu depan. Berhasil dihilangkan, bahkan turtle juga diamankan oleh tim Vitality. Tapi masuk ke arah belakang. Dengan adanya Spear of Alpha. Bakal lihat bagaimana Fudi menjadi satu tumpuan yang tidak bisa bergerak lagi. wow, dengan turtle yang didapatkan, kesalahan tadi flicker dari Vivian yang gak berhasil dapetin apa-apa, seakan gak ada masalah. Karena mereka dapetin yang mereka mau semua. Bahkan dan sini Ke-gap sama Chini dan Cincau langsung mengurungkan pulang dengan recall. Dia harus jalan kaki dan sekarang udah mulai jarah dari adanya buff-buff yang dimiliki oleh teman-teman dari Falcon Vega. kini ini rugi banget sih. Karena tadi cancellation yang dilakukan itu ngebeli waktu lagi. Dan sekarang dia harus berhadapan dengan Spear of Destruction. Dan itu mungkin gak kena. Untuk masih ada smart missile yang dibuka, tapi dan wah 3 menit 3 menit udah nggak ada outer turret. versus Cloud. Wah, Ini mimpi buruk sih buat Falcon Vega di game ketiga. Gue nggak tahu kenapa, apakah memang belum riset, tapi gue ngeliat dari sisi landingnya itu midnya kalah, goldnya kalah. Harapannya cuma ada di X-Billion. Dan X-Billion mau nggak mau dari Violet tugasnya semakin berat lagi nih untuk bisa farming. Tapi Earthshatter dia juga on-road targetnya pada Vivian. Bahkan Spear of Destruction mulai muncul. Dan Cincau lah yang diberikan dari point kill tersebut. Ya, tadi tuh udah emang komit banget sih. Dan memang gak ada spell juga dari Vivian. Udah tumbang pasti. Enchanted Talisman dari Chini. Cooldown yang udah cukup seharusnya. Untuk kombinasi skill Arcane Shield dan Shadow Strike-nya. Itu bakal enak banget. Tapi kalau kita ngelihat dari gold lane-nya, sebenarnya ya nggak sampai different-nya jauh sih. Kayak ya 700 gold lah ya bisa dibilang di awal masih bisa kekejar menurut gua. Apalagi Moskov, tipikal hero yang lumayan cepat dari farmingnya, clear wave-nya. Gua rasa masih aman-aman aja. Ya, dia juga kan tadi terbantu dengan point kill yang dapetin ya. Jadi ngekis lagi ketertinggalan gold dari CL itu sendiri.
Map awareness mulai coba untuk dilakukan juga sama Falcon Vega sih. Mereka coba untuk ngebukain terus rumput depannya. Karena turtle yang kedua udah mulai muncul. Oke. Dan lihat dari posisi Fumiko dia akan dipok dulu. Yap. Dan sekarang dengan adanya satu pursuit yang dilakukan oleh Fumiko, tapi di arah belakang penalty zone-nya connect ke arah satu player. Dan sekarang Spear of Destruction yang gak kena siapa-siapa, tapi Funi yang kali ini mencoba untuk mundur. Tiba-tiba Cel dengan Plastic Duet. Bahkan dari Tal gagal untuk bisa ditumbangkan oleh teman-teman dari Team Vitality. Tapi ada ketinggalan di arah belakang. Maylin yang untungnya masih punya chance word untuk mundur. Gila di zoning habis. Dengan inisiasi yang bagus banget dari Tal tadi. Dia Earth Shatter langsung pakai flickernya, onwardnya juga kena ke arah jungle-nya loh, Vival. Tapi sayang banget tetap nggak bisa dieksekusi dari turtle-nya. Maylin-nya juga dipegang tadi soalnya kondisinya sama Vivian. Jadi sama-sama nggak bisa retry dan akhirnya efek sisi dari Vival yang lepas duluan. Dia dapetin retribution dengan keunggulan levelnya juga, damage-nya bakal lebih sakit. Dan ya ini zoning bagian depannya udah harus diperhatikan loh. Vivian nempel ke Maylin itu kayak nggak ada solusi gitu. Iya. Ya karena mungkin dari Talia juga akhirnya harus ngejagain karena Cincau lagi under. Funi yang juga mungkin sulit untuk menjaga diri apalagi lagi ada spell dari flickernya. Ya akhirnya PR juga nih untuk Maylin harus benar-benar bisa sendirian. Harus bisa mandiri kalau udah kayak gini ceritanya. Tapi gue suka trapping-trappingnya nih. Tal ada di posisi yang bagus banget kan. Nah, lihat Eternal Guard-nya udah dibuka bahkan masih bisa mundur. Gak ada follow up lagi yang dilakukan oleh teman-teman dari Falcon Vega tapi malahan keadaannya berbalik. Karena Maylin yang ke-gap sama teman-teman dari tim Vitality. Ya gue rasa tadi kalau seandainya mereka komit, mereka dapat kill ke Vival loh. Iya loh. Cincaunya tapi datang ya. Dia dapat kill ke Vival. Nextnya gimana? Mungkin mereka bisa dihabisin semua. Tapi gue rasa paling gak shotgun dulu Vivalnya. Tapi decisionnya si Lim kayaknya tadi yang bermasalah. Tapi Archer juga on-road target kepada Vival. Di ejector ke arah belakang Talnya. Bahkan di Spear of Alpha. Buat dari Tal gas selamat Blazing Duet dibuka. Dan kali ini Cel memberikan teori-teori ancaman kepada tim Falcon Vega. Masih bisa menyelamatkan diri dengan adanya BMI pula. Nyaris banget tadi. Damage-nya udah cukup. Damage dari Cel apalagi. Ini yang udah harus diwaspadai sama teman-teman dari Falcon Vega. Fokus ke arah objektif. Lihat dari Cel. Dia pelan-pelan tapi pasti. Hampir tadi terbilang semua turret yang ngancurin tuh Cel. Iya. Gak ada gangguan. Dan itu memang tadi ya ketika trapping ke arah Vival. Dengan akhirnya Cincau memutuskan untuk ya udah gue mau coba untuk dapetin turret aja. Dan itu gagal. Dapetin kerugiannya 2 malah. Gak dapetin Vival, gak dapetin turret. Bener-bener sekarang mungkin permasalahan dari tim Falcon Vega adalah decision makingnya sih Lim kalau menurut gue. Iya kan. Entah komit, entah memang mereka mau coba sekedar poke damage aja. Tapi gue ngeliat mirroringnya jalannya lumayan cepet nih. Ya, mereka ada di bagian atas. Mereka sadar kalau Cincau ini ada temennya tapi jepit. Ini dia nih. Violet yang coba untuk dikejar dengan adanya satu unstoppable force pula. Bersama dengan adanya satu Tal dan juga Maylin. Sama-sama mencoba untuk melakukan konsil untuk kabur. Dan keadaan tersebut dimaksimalkan oleh tim Vitality di arah tengahnya yang coba untuk di-press begitu saja. Wah ini bakal bahaya sih sebenarnya. Perfect Turtle berarti ya. Gold berbeda sekitar 5.000 lagi. Hampir ya kurang lebih 5.000 gold. Dengan Alpha. Yang memang ketika dia 15 duluan, farmingnya jalan dengan baik. Maylin ketinggalan yang sekarang udah total 3 level. Ini siapapun bisa di instant kill gue rasa. Iya. Ini bener-bener apalagi dari Cell-nya juga udah makin menggila ya. Tuh dengan BMI. Atau River juga dilakukan cicilan kepada Maylin dan cukup sakit. Dan bahkan lihat. Akan shot yang dilakukan pula dari sini. Ini membuat setengah HP mulai tergerus dari Violet. Bestart masih ada pasifnya untung ya. Tapi kalau dipancing, berarti Lordnya nanti itu bakal jadi Lord yang cukup bermasalah lah untuk Falcon Vega. Mereka benar-benar nggak dikasih keluar. Zonanya ditahan semua Vitality. 6.000 gold hit sekarang. Ini bahaya banget sih. Lagi-lagi keunggulan berganda dapat oleh tim Vitality. Mereka dari early game juga udah kuasai. Mereka punya Vivian yang benar-benar galak banget. Dan Vival yang farming patternnya ini udah menggila. Trapping di awal-awal yang jadi kunci bagi tim Vitality untuk sekarang unggul. Shell berani banget. Dia ngepok depannya tanpa ragu loh. Dia nggak takut kena sisi. Masih ada Purify juga. Dan ya BMI-nya maju ke depan pun hanya butuh waktu beberapa detik. Buat balik lagi. Kembali kasih pressure dan tetap bait untuk pasif start. Ya, dan lihat tuh Violet udah mulai terombang ambing. Tapi Eternal Guard dapat ke arah 2 player. Gak ada Purify yang ke-trigger. Udah cukup. Yang penting dari satu pasif turret berhasil hilang. Itu dia. Niat dari teman-teman Vitality ya itu tadi. Pasif restartnya hilang, sekarang didapetin Lord dengan super wave minion. Itu bakal
berdampak positif lah ketika udah nggak ada pasif dari Bestara. Tapi ya lagi-lagi mirroringnya tetap jalan ya. Mereka tetap mencoba sesuatu dari Falcon Vega. Mereka coba ngedorong lagi di bagian bawah karena ya bermodalkan informasi. Mereka lagi Lord, ya udah kita ambil aja bawahnya. Lumayan. Daripada nggak ngapa-ngapain. Oh hey, sempat ada Spirit of Distraction ya. Coba dilakukan oleh Cincau itu sendiri. At least mereka dapetin satu outer turret dan berita baiknya Cincau masih menjadi harapan bangsa yang paling agung. Belum tumbang sama sekali, sudah punya 2 poin kill pula. Ya ini memang Cincau harus benar-benar dijaga semaksimal mungkin untuk bisa ngasih damage maksimal. Oke, kita lihat mampukah Cincau yang ngasih damage sekarang dengan item seadanya. Tapi ini poin kill yang bagus banget untuk Cincau. 2-0-0. Sementara dari Lord yang sudah masuk di bagian mid. Wah, mulai nih berbahaya dengan penalty zone di satu onward dan juga Archer. Vivian masih terbaut dari immortality-nya. Masih ada flicker pula untuk mundur, bahkan konsil untuk menopang supaya dari tim Vitality pada selamat. Nice defense by the way karena memang piercing shot ya dari Cincau ini yang benar-benar diandelin tadi. Yang belakangnya bonyok tadi. Walaupun Cincau ya hanya gebuk bagian depan. Tapi lihat dari players gold, ini Cincau ngangkat sendiri ya karena dia yang memang split push dari tadi. 7.000 gold. Ini mengejar bahkan posisi Chal dan juga Vival yang ada di angka 8.000 gold. Walaupun memang keunggulan dari Vitality ini sekitar 7.000 gold. Tapi tetap nih, dengan bedanya 7.000, ya Cincau ngangkat sampai beda 1.000 aja sama yang paling tajir. Iya. Dan itu malah jadi, ya mau nggak mau mungkin dari Vitality kalau dapetin karat Cincau udah selesai game ini. Dan untuk purple buff masih bisa didapatkan bahkan di tangan Cini. Dengan adanya satu injektor ke arah depan memancing Viva untuk maju. Tapi ternyata gagal mendapatkan Spear of Alpha-nya. Talia kali ini mencoba untuk menopang dan Viva menjadi korban. Dan Cincau lagi dan lagi menjadi masalah besar. Bagi tim Vitality dan Blessing Duetnya dihadirkan pula. Gagal untuk mendapatkan apapun. Dan lihat bagaimana Cincau kembali beraksi dengan maksimalnya. Wah, jungle dan XP ini pertukaran yang cukup mahal midnya. Mungkin bisa dipoke. Yes, dan kali ini teman-teman dari Vitality yang bakal coba untuk menggempur area tengah pun masih ada piercing shot yang terus dilakukan oleh Cincau untuk defensif yang maksimal. Mungkin ngelihat dari gerakan sabarnya Vitality, mereka nggak buru-buru ya. Mereka tahu nih, belum bisa dipaksa dan chance selalu terbuka untuk Falcon Vega. Mereka bisa balikin keadaan juga dengan posisi Cincau yang 4-0 men. Gak tumbang sama sekali, 4 poin kill Falcon itu dari Cincau semua. Waduh, itu damage cicilan yang besar banget. Bahkan Purify udah ke-trigger. Primal Rod dibuka dan Talia kali ini tidak bisa berkutik kemanapun. Dengan ada Conceal, Unstoppable Force, targetnya kepada Violet. Dicicil kembali dan lihat bagaimana Violet berjuang untuk pula. Dan kali ini dia tidak bisa untuk kemana-mana. Oke. Dan sekarang kita akan ngelihat juga tabrakan mungkin dengan 5 versus 3 akan terjadi. Oke, benar-benar adegan yang terakhir mungkin bisa terjadi. Tapi teman-teman dari Vitality memilih untuk memastikan dengan adanya Lord. Mereka bakal segera membuat dari tim Falcon Vega dalam keadaan semakin terpuruk. Wow, ya tetap mundur juga ya. Tetap nggak bakal buru-buru juga. Ada Spirit of Distraction. Dia coba untuk muncul, tapi ternyata nggak mau diterusin. Cincau nggak mau terlalu gegabah. Dia nggak bakal mau coba untuk dapetin ke arah Lordnya. Dia nggak mau untuk coba untuk kontes, karena ini bakal berbahaya. Point shutdown didapetin untuk tim Vitality. Skenario makin lebih buruk untuk tim dari Falcon Vega. Dan ya, 3 lane yang bakal coba untuk ditahan. Lord sudah berjalan. Wah. Ini bakal sulit sebenarnya ya. Dengan defensive Lord yang bakal berat. Tapi kalau misalkan ngelihat dari aksinya, Cincau, chance masih tetap terbuka. Chance masih tetap ada walaupun Lord sudah mulai masuk. Ya, Falcon Vega akankah ini menjadi game terakhir mereka di MDLI Season 10? Vivian yang kali ini terlalu gegabah untuk maju ke arah depan. Masih ada flicker tapi Violet yang kali ini menjadi target bulan-bulanan warga. Sosok dari Cincau masih mencoba untuk memberikan satu penetrasi lebih. Lord yang masih bisa untuk ditahan. Dan sekali lagi Falcon Vega tidak mau dipulangkan semudah itu. Masih bisa bertahan. Falcon Vega bermodalkan damage piercing dari Cincau lagi dan lagi. Mereka masih bisa selamat dari maut walaupun gold perbedaan dari mereka semakin melebar. Tapi setiap game pasti ada chance. Ya, dan ini chance masih terbuka untuk Falcon Vega. Jujur Lim, ini gue merasa, wah ini deg-degan gue ngelihatnya. Ini nyawa terakhir soalnya. Dan keadaan memang lebih diuntungkan dari tim Vitality. Jauh bahkan.
keunggulan yang itu bahaya banget. Bahkan flicker dari Tal sudah terpancing. Masuk di menit 14 ya, hampir menuju menit ke-15. Cincau, ini satu-satunya harapan dari Falcon untuk sekarang. Mungkin sampai nanti semua item jadi ya dari Falcon Vega itu baru ya bakal jadi setara ya. Mau beda mau 10.000 kayak mau 20.000. Tapi kalau udah berhasil untuk sama itemnya, gua rasa itu bakal setara. Iya. Udah bisa jadi bener-bener game siapa aja kalau udah kayak gitu ceritanya. Iya, dan ini gue rasa udah tinggal satu pilihan sih. Satu maju zoning ke arah Cincau itu selesai. Entah itu Vivian, entah itu Fumieko. Cuma masalahnya tadi Cincau tuh udah di-trigger loh dengan asal bubble force-nya dari Vivian. Udah coba untuk dilempar ejector. Tapi Viviannya malah jadi hampir tumbang. Oke, tapi lu lihat nih nanti satu buah aksi. Cel udah jadi Winter Crown. Setiap gue main Cloud gue pasti pakai Winter Crown. Biar Pasti. Blazing duetnya tetap jalan ya kan? Iya, karena rata-rata sekarang assassin jungle-nya kan. Jadi gue pikir ya udah gue buka, gue sekaratin semua, sisanya lu. Oke. Dan asal bubble force Funi masih ada untuk berharap nyawanya terselamatkan. Bahkan Vivian yang kehilangan dari Immortal coba untuk dibalikan. Dan lihat bagaimana pertukaran dari Cincau dan juga dari Vivian. Lihat Violet yang hilang seketika. Satu ditukar satu, kembali Cincau. Kembali lagi dia menjadi bintang di game ketiga ini. Bisa untuk menukarkan siapapun. Oke, tapi ini Lordnya bakal bebas sih harusnya ya. Lordnya nggak dikontes atau mereka mau coba? Karena sekarang nggak unggul dari jumlah juga, 4 lawan 4 dan lihat konsil dari Tal. Dari Talnya udah siap sedia nih. Cincau udah jaga-jaga posisi. Lordnya di reset begitu aja. Wah, ini cukup menegangkan, tapi lane-nya nggak terlalu bagus untuk teman-teman dari Falcon Vega. Masalahnya remannya Cel ini di depan. Mereka mau paksa masuk, kena poke dari Cel itu bakal bahaya banget, lihat. Buset deh. Dan lihat bagaimana sosok dari sini udah coba untuk maju. Hampir saja membuat dari teman-teman Falcon Vega terpuruk. Tapi keadaan sekarang, dengan adanya muncul Cincau di top lane, Lord bisa langsung dilibas oleh teman-teman dari Vitality. Itu dia. Lagi-lagi ini udah sampai Lord yang ketiga. Kalau ini masih ke defense yo, gua rasa ini bisa berubah jadi game siapa aja. Yep. Tapi ya balik lagi permasalahan dari Falcon Vega. Semua ada di tangan Cincau. Cincau tumbang selesai gua rasa. Betul. Makanya kayak satu pertukaran atau satu tuker dua deh. Cincau tumbang tapi Vivian dan Fumieko tumbang. Gua rasa itu game masih tetap game ya Vitality. Oke, berarti pertukaran 1 untuk 2 ya. Tapi di depan Prolander masih cukup banyak. Penalty zone coba untuk dibuka. Di ejector ke arah belakang. Spiro mulai connect kemanapun. Bahkan sekarang dari Vitality mendapatkan ke arah Violet. Ya Lordnya masih bisa bertahan. Cincau masih bisa menjaga teritorinya. Mencoba untuk mundur. Winter Crown dan juga Blazing Duet menjadi combo. Wah. Tapi sekarang dari Melee dia tumbang. Base-nya terbuka lebar. Dan Falcon Vega dalam keadaan kritis. Dan mereka harus mengucapkan selamat tinggal untuk FDL ID Season 10.